Jamaah Majlis Kajian Fiqih Ibadah rahimakumullah. Sebagaimana pada pagi hari Jumat yang biasa kita lakukan, kita mengkaji tentang ibadah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fiqih as-salat atau fikih salat. Menjak awal dahulu, kesekian lama kita bicara tentang taharah, tentang bersuci dengan segala furu' permasalahannya. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang salat, baik hukumnya, hikmahnya, dan juga adalah sifatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, sampai kita terakhir membicarakan tentang al-khushu', kekhusukan di dalam salat. Nah, mulai pagi ini dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang az-zakah, tentang zakat. Jangan ada yang berasumsi atau berpendapat lebih dahulu bahwa zakat itu kan fikih untuk orang kaya tu. Kalau awak tak kaya, ngaji zakat. Sebagian orang berasumsi begitu, dan itu keliru sama sekali. Kenapa? Karena di dalam fikih zakat tidak hanya membicarakan tentang mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat, tetapi juga berbicara tentang kemana zakat itu diberikan. Nah, ini menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Jadi ada orang yang diambil darinya zakat, yang di dalam istilah fikih disebut dengan muzakki, dan ada orang yang disalurkan kepadanya zakat yang disebut dengan mustahiq. Jadi karena itu fikih zakat ini meliputi atau menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang berzakat yang disebut tadi muzakki, begitu pula yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahiq. Para mustahiq itulah tempat penyaluran zakat, atau dalam istilah fikih disebut dengan masarif zakah, tempat zakat disalurkan. Nah, tentu dua kelompok ini harus memahami kapan dia sudah memikul kewajiban untuk menunaikan zakat, baik terkait dengan persyaratannya, begitu pula terkait dengan berapa yang harus dia keluarkan dan jenis harta apa yang harus dia keluarkan zakatnya dari harta tersebut. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat juga harus memahami petunjuk syariat padanya.
apa ukuran yang diletakkan oleh syariat seseorang itu masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Dan tentu juga harus dikaji sampai di mana hak tersebut boleh ia terima dan kapan hak tersebut walaupun dia dalam kategori yang miskin, tapi ketika ada halangan-halangan tertentu bagi dia untuk mengambilnya, maka tentu dia harus pandai menahan diri dalam Nah, karena itu kajian fikih zakat bukan hanya untuk orang yang memiliki harta saja. Kajian fikih zakat meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik yang mampu untuk berzakat maupun yang berhak untuk menerima zakat. Saya malah pernah mengatakan bahwa pembahagian manusia terkait dengan zakat ini ada 3 bahagian kelompok. Yang pertama adalah muzakki, orang yang wajib berzakat. Yang kedua adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga ada orang yang berada di antara keduanya. Dia belum lagi memenuhi persyaratan untuk diwajibkan atasnya zakat, tetapi dia juga tidak termasuk dalam kategori orang yang menerima zakat. Orang ini ada mengistilahkan muqtasid dan berbagai macam. Nah, dari situ kita sudah bisa faham bahwa ilmu ini adalah untuk kita semua, bukan khusus untuk orang tertentu. Berapa kali pertemuan kita akan membicarakan ini, wallahu a'lam. Jelas kita ansur-ansur ya. Yang pertama yang harus kita kaji tentu adalah apa itu yang dimaksud dengan az-zakah. Apa yang dimaksud dengan zakat? Banyak orang yang kadang keliru memahami konsep zakat karena dia tidak memahami, tidak mengerti apa sebenarnya zakat itu. Ada sebagian orang yang berhenti pada batas mengartikan zakat dengan tumbuh atau harta yang tumbuh dan berkembang. Karena memang di antara makna dari kata zakat menurut bahasa itu adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Itu secara bahasa. Di kata zakat itu di dalam bahasa Arab maknanya apa? An-nama'u, tumbuh, berkembang, wa-ziyadah, bertambah. Di samping 2 makna tadi,
kata zakat itu juga bermakna barakah, keberkahan, wal madah, terpuji, at-taharah, suci atau bersih. Nah, berarti kata zakat tidak memiliki satu makna. Zakat bisa bermakna an-nama, berkembang tadi, bertumbuh tadi, waziyadah, dan bertambah. Bisa bermakna lain, bahkan juga ada bermakna as-salah, kesalehan. Makna-makna tersebut atau arti-arti yang saya sebutkan tadi itu muncul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Muncul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan difahami setiap kata zakah maknanya adalah nanti zakat dalam pengertian harta yang dikeluarkan. Kalau kita membaca Al-Quran, ya seperti kalimat yang ada di dalam Surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di situ ada kalimat zakkaha. Apakah maknanya di situ zakat yang dibayarkan juga? Para ulama mengatakan bahawa makna zakah di situ adalah tathhir, pembersihan, penyucian. Qad aflaha, beruntunglah orang yang telah menyucikan diri. Sebab dalam diri itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadanya, ada di Allah Subhanahu wa ta'ala membuat terkib diri ini. Kalau ibarat hidangan ya, ada dua unsur, ada unsur fujur, ada unsur taqwa. Nah, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Jadi kata zakah di situ adalah bermakna tathhir, pembersihan. Di makna yang dipakai di sini makna taharah, bersih. Ada juga kata zakat tadi bermakna pujian, sanjungan. Seperti yang ada di dalam Suratul Najm ayat 32, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Kata tuzakku di situ berasal dari kata zakka, yuzakki. Akar katanya sama dari zakah. Fala tuzakku anfusakum. Apa maknanya itu? Jangan kamu zakatkan dirimu, begitu? Ya tidak. Fala tuzakku anfusakum maknanya jangan kamu memuji, menyanjung dirimu seolah-olah kamu orang suci. Yang paling bertakwa itu bukan kamu yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu bimanit taqa. Kemudian juga ada zakah
dengan makna an-nama. Tadi makna tumbuh, bertambah. Nah, makna inilah, makna tumbuh dan bertambah tadi memang yang diturunkan atau yang bisa difahami dengan pengertian zakat dalam bentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh seseorang terkait dengan harta yang dimilikinya itu. Jadi memang makna an-nama wa ziyadah, makna tumbuh, berkembang dan bertambah itulah yang pas, yang sesuai untuk dipakaikan dalam pengertian apa? Zakat dalam bentuk kewajiban yang ada pada seseorang terkait dengan apa? Harta yang dimiliki. Tetapi ingat, tidak boleh berhenti sampai di situ. Sehingga banyak wanita karena mengaji sampai di sini, akhirnya tumpu ameh 3 kilo di dalam lemarinya. Kemudian dia tidak mau berzakat lagi dengan alasan kan tak tumbuh le doko. Tak senyo. Tak ada tambah-tambah 3 kilo, tak jadi 3 kilo seperampeknya doh. Nah, mereka berhujjah dengan apa? Dengan makna lughawi tadi. Makanya tidak boleh berhenti di situ. Itu tersungguh tu pantun orang Saisu. Baburu ke padang data dapet rusuk palang kaki. Baguru ke palang aja bagai bungo kembang tak jadi. Jadi pelajarannya sampai tumbuh dan bertambah saja, tu pulang dah lah. Peminta kata kami 3 kilo. Sudah adanya berzakat-zakat lagi, batu sesuai jo kajinya. Yang tak tumbuh, tidak berkembang. Seitu ke seitu sini. Terkesan mencari helah. Jadi orang wak berkilah untuk jangan membayar atau mengeluarkan. Jadi kita akan sampai ke sana kajian kita, apa hukumnya mencari helah, membuat-buat alasan supaya tidak ada kewajiban. Adakah seperti itu? Ada. Hartanya sudah hampir, sudah sampai 1 nisab, ia sudah wajib berzakat. 5 hari sebelum masuk haulnya, nyopai balian oto 50 juta. Ketika dia tong zakatnya, tak sampai nisab, lapeh tahun kini. Tak kumpul balik. Nah, sebulan sebelum tiba kartu zakat, nyobalian lo rumah untuk anaknya, lapeh nang kedua. Manusia-manusia seperti ini jangan dikatakan tidak ada, cuma tidak muncul saja. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang kewajiban syariat akan menuntut terlebih dahulu apa? Ada aspek keimanan di dalam diri. Jadi ketaatan itu baru bisa ditunaikan oleh seseorang, apalagi banyak dari ketaatan itu yang tidak bisa diawasi dan tidak diawasi secara langsung oleh siapapun melainkan diri orang itu sendiri. Apa yang mendorong orang itu mau untuk menjalankan adalah iman yang ada di dalam dadanya, setidaknya keislaman yang telah dia nyatakan.
Setidaknya itu. Nah, kalau itu ada, tentu helah-helah seperti tadi tidak akan dilakukan oleh seseorang. Kenapa? Karena ancaman dan peringatan yang muncul di dalam syariat Islam terkait dengan orang yang tidak mau membayar zakat itu, bukanlah ancamannya begitu berat, resikonya sangatlah besar.